Mengapa rezekimu selalu sulit? Jangan-jangan karena uang haram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah yang Maha Memberi, Dialah yang Maha Mengambil, Dialah yang melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Dialah pula yang menyempitkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki dengan hikmah yang hanya Dia ketahui. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga beliau, para sahabat, dan seluruh umatnya yang istiqomah hingga akhir zaman. Saudaraku, malam hari ini izinkan saya mengajak Anda merenung, bukan tentang berapa banyak uang yang kita miliki, bukan tentang jabatan, bukan tentang bisnis, bukan tentang investasi, tetapi tentang satu pertanyaan yang mungkin selama ini tidak pernah kita berani tanyakan kepada diri sendiri. Mengapa rezekiku terasa begitu berat? Mengapa aku sudah bekerja dari pagi hingga malam, tetapi selalu saja kurang? Mengapa uang datang begitu cepat, tetapi pergi jauh lebih cepat? Mengapa gaji naik, tetapi kebutuhan ikut naik? Mengapa usaha semakin besar, tetapi hati semakin gelisah? Mengapa tabungan selalu habis tanpa tahu kemana perginya? Mengapa rumah megah, tetapi penuh pertengkaran? Mengapa kendaraan bertambah, tetapi penyakit juga bertambah? Mengapa makanan selalu tersedia, tetapi hati tidak pernah merasa cukup? Saudaraku, bisa jadi Allah sedang mengajarkan sesuatu kepada kita. Karena sesungguhnya tidak semua rezeki yang banyak itu adalah keberkahan. Ada orang yang penghasilannya 5 juta, tetapi hidupnya damai, anaknya soleh, rumahnya penuh tawa, tidurnya nyenyak, hatinya tenang. Sebaliknya, ada yang penghasilannya ratusan juta, tetapi rumah tangganya hancur, anaknya jauh dari agama, pikirannya penuh tekanan. Tidurnya harus ditemani obat, hatinya kosong. Mengapa bisa demikian? Karena yang dicari selama ini mungkin hanyalah jumlah uang. Padahal yang Allah janjikan bukan sekadar banyaknya uang. Yang Allah janjikan adalah barakah dan keberkahan. Tidak selalu datang bersama banyaknya harta. Saudaraku, ada satu perkara yang sangat ditakuti oleh para ulama. Perkara yang sering dianggap sepele, padahal dampaknya mampu menutup pintu-pintu langit. Mampu menghalangi doa, mampu menghilangkan keberkahan, mampu merusak keluarga. Bahkan bisa menjadi sebab seseorang bangkrut di dunia dan merugi di akhirat. Apakah itu? Uang haram? Ya, bukan hanya hasil mencuri, bukan hanya hasil merampok, tetapi juga korupsi, suap, riba, menipu pelanggan, mengurangi timbangan, memanipulasi laporan, menggelapkan hak orang lain, komisi yang tidak halal, memalsukan dokumen, mengambil uang negara, mengambil hak pekerja, mengambil hak perusahaan, bahkan kadang hanya sebuah kebohongan kecil dalam pekerjaan, tetapi dari situlah rezeki menjadi gelap. Saudaraku, mungkin malam ini ada yang sedang mendengarkan kajian ini sambil menangis karena merasa, inilah aku. Aku pernah melakukannya. Aku pernah mengambil yang bukan hakku. Aku pernah berpikir, yang penting keluarga makan. Tetapi, tahukah kita bahwa setiap suapan makanan yang berasal dari yang haram, sedikit demi sedikit, sedang membentuk hati yang keras, sedang menjauhkan anak-anak dari hidayah, sedang menghilangkan keberkahan rumah, sedang menggelapkan cahaya ibadah, sedang mengunci doa-doa kita. Mengapa? Karena Rasulullah SAW pernah menceritakan tentang seseorang yang melakukan perjalanan jauh, rambutnya kusut, tubuhnya penuh debu. Ia mengangkat kedua tangannya ke langit sambil berkata, "Ya Rob,
Ya Rob, semua sebab dikabulkannya doa telah ada. Musafir, merendahkan diri, mengangkat tangan, memohon dengan sungguh-sungguh. Tetapi Rasulullah berkata, makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan ia diberi makan dari yang haram. Maka bagaimana mungkin doanya dikabulkan? Bayangkan, doa yang keluar dari hati paling dalam tidak mampu menembus langit. Bukan karena Allah tidak mendengar, tetapi karena dosa yang berasal dari rezeki yang tidak halal. Saudaraku, hari ini kita hidup di zaman ketika mencari uang jauh lebih mudah. Tetapi mencari uang yang halal justru semakin berat. Banyak orang rela kehilangan iman asal rekening bertambah. Banyak orang rela meninggalkan sholat demi mengejar target. Banyak orang rela berbohong demi bonus. Banyak orang rela menjual harga diri demi jabatan. Padahal yang sedang dipertaruhkan bukan hanya dunia, tetapi keselamatan di hadapan Allah. Malam ini, saya tidak datang untuk menghakimi siapapun, karena saya pun sedang belajar. Saya hanya ingin mengajak diri saya dan Anda semua untuk membuka hati. Mungkin sudah saatnya kita berhenti bertanya, kenapa Allah belum memberi banyak rezeki? Lalu mulai bertanya, apakah rezeki yang selama ini masuk ke rumahku benar-benar halal? Karena boleh jadi yang membuat rezeki terasa sempit bukan sedikitnya uang, tetapi hilangnya keberkahan. Dan keberkahan tidak akan pernah tinggal di dalam harta yang Allah murkai. Maka mari kita dengarkan kajian ini hingga selesai. Jangan tinggalkan satu bagian pun, karena bisa jadi di antara kalimat-kalimat malam ini Allah sedang mengetuk hati kita. Allah sedang membuka pintu taubat kita. Allah sedang mengembalikan keberkahan yang selama ini hilang. Semoga hati kita dilembutkan. Semoga rezeki kita disucikan. Semoga keluarga kita diselamatkan. Dan semoga ketika kita pulang menghadap Allah nanti, tidak ada lagi harta haram yang menjadi saksi atas kehancuran kita. Amin ya rabbal alamin. Rezeki yang banyak belum tentu berkah. Tanda-tanda uang haram mulai menghancurkan kehidupan. Bismillahirrahmanirrahim. Saudaraku yang dirahmati Allah, mari kita mulai bagian pertama kajian ini dengan sebuah renungan yang sangat dalam. Coba pejamkan mata sejenak. Bayangkan sebuah rumah yang berdiri megah, dindingnya tinggi, halamannya luas, mobil terparkir lebih dari satu, perabotannya mahal, lantainya berkilau. Setiap tamu yang datang akan berkata, Masya Allah, hidup mereka pasti bahagia. Tetapi tahukah kita, di balik pintu rumah itu, suami dan istri sudah berbulan-bulan tidak saling berbicara. Anaknya mulai berani membentak orang tua. Setiap malam dipenuhi pertengkaran, tidak ada lagi tawa, tidak ada lagi ketenangan, tidak ada lagi keberkahan. Lalu kita bertanya, bukankah mereka kaya? Mengapa hidup mereka seperti itu? Saudaraku, karena ada satu hal yang sering dilupakan manusia. Rezeki bukan hanya tentang banyaknya harta. Rezeki adalah tentang keberkahan. Banyak orang mengejar angka, tetapi sedikit yang mengejar ridha Allah. Mereka rela bekerja siang malam, mengorbankan waktu bersama keluarga, mengabaikan sholat, melupakan Al-Quran. Bahkan ada yang mulai menghalalkan segala cara, asal uang masuk, asal rekening bertambah, asal rumah semakin besar. Namun mereka lupa, Allah tidak pernah menilai jumlah uang yang kita kumpulkan. Allah melihat dari mana uang itu berasal dan kemana uang itu dibelanjakan. Harta yang banyak belum tentu nikmat. Saudaraku, pernahkah Anda melihat seseorang yang terlihat sangat kaya, tetapi wajahnya selalu tegang? Ia selalu khawatir, takut hartanya hilang,
takut usahanya bangkrut, takut dikhianati, takut dicurangi, takut kehilangan jabatan. Padahal semakin banyak yang dimiliki, seharusnya semakin tenang. Mengapa justru semakin gelisah? Karena ketenangan bukan dibeli dengan uang. Ketenangan adalah hadiah dari Allah. Dan hadiah itu tidak diberikan kepada hati yang terus-menerus mengotori dirinya dengan yang haram. Allah berfirman dalam Al-Quran, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan jalan keluar baginya. Dan Dia akan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Perhatikan, Allah tidak mengatakan, aku akan membuatmu kaya. Tetapi Allah berkata, aku akan memberimu rezeki. Karena rezeki jauh lebih luas daripada sekadar uang. Rezeki bisa berupa kesehatan, rezeki bisa berupa pasangan yang soleh, rezeki bisa berupa anak yang berbakti, rezeki bisa berupa tidur yang nyenyak, rezeki bisa berupa hati yang damai. Ada orang yang penghasilannya biasa saja, tetapi setiap kali makan, seluruh keluarganya berkumpul. Mereka saling tersenyum, mereka saling mendoakan. Rumah mereka sederhana, tetapi dipenuhi kasih sayang. Bukankah itu rezeki? Sebaliknya, ada orang yang makan di restoran paling mahal, tetapi makan sendirian. Anaknya sibuk dengan dunianya sendiri, pasangannya tidak lagi peduli. Rumahnya terasa seperti hotel. Ada fasilitas, tetapi tidak ada kehangatan. Ketika harta menjadi ujian. Saudaraku, banyak orang berkata, kalau saya kaya nanti, saya akan lebih banyak bersedekah. Tetapi belum tentu. Karena seringkali semakin banyak harta, semakin besar ujian. Ada orang yang dahulu rajin ke masjid. Setelah bisnisnya berkembang, sholat berjamaah mulai ditinggalkan. Ada yang dahulu selalu bangun malam. Setelah usahanya sukses, tahajud berubah menjadi rapat hingga larut malam. Ada yang dahulu menangis saat membaca Al-Quran. Kini yang ia baca setiap hari hanyalah laporan keuangan. Bukan karena bisnis itu salah. Islam tidak melarang menjadi kaya. Bahkan banyak sahabat Nabi yang sangat kaya. Namun kekayaan mereka tidak membuat hati mereka jauh dari Allah. Justru semakin dekat, mereka memahami bahwa harta hanyalah titipan. Sedangkan kita seringkali menjadikan harta sebagai tujuan. Harta haram tidak selalu terlihat. Saudaraku, ada sesuatu yang sangat berbahaya. Uang haram sering datang dengan wajah yang indah. Ia tidak pernah datang sambil berkata, "Aku haram." Tidak, ia datang membawa alasan. Semua orang juga begitu. Kalau tidak begini, bisnis tidak jalan. Sedikit saja. Nanti, kalau sudah kaya, saya bertaubat. Saya melakukan ini demi keluarga. Kalimat-kalimat itu terdengar masuk akal. Tetapi di hadapan Allah, yang halal tetap halal. Yang haram tetap haram. Tidak berubah hanya karena banyak orang melakukannya. Setan tidak mengajak seketika. Saudaraku, setan tidak pernah berkata, "Ayo menjadi pendosa besar." Tidak. Ia sangat cerdas. Ia mengajak sedikit demi sedikit. Hari pertama hanya memalsukan angka kecil. Besok mulai mengambil sedikit uang perusahaan. Lusa mulai menerima hadiah yang sebenarnya suap. Kemudian mulai memanipulasi laporan. Lalu mulai terbiasa. Akhirnya hati tidak lagi merasa bersalah. Padahal dahulu melihat uang Rp1.000 milik orang lain saja takut. Kini miliaran rupiah pun terasa biasa. Itulah bahaya dosa. Dosa yang terus diulang. Lama-lama berubah menjadi kebiasaan. Kebiasaan berubah menjadi karakter. Dan karakter menentukan akhir kehidupan seseorang.
Mengapa keberkahan dicabut, saudaraku? Mungkin kita pernah berkata, saya tidak pernah mencuri, tidak pernah merampok, tidak pernah menipu. Tetapi, apakah kita benar-benar yakin seluruh penghasilan kita bersih? Bagaimana jika ada hak karyawan yang kita tunda? Bagaimana jika ada timbangan yang kita kurangi? Bagaimana jika ada laporan yang kita ubah? Bagaimana jika ada pajak yang sengaja kita manipulasi? Bagaimana jika ada pelanggan yang kita bohongi? Bagaimana jika ada pekerjaan yang kita klaim selesai, padahal belum? Semua itu akan dimintai pertanggungjawaban. Rasulullah bersabda bahwa setiap daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram, maka neraka lebih pantas baginya. Hadis ini bukan untuk membuat kita putus asa, tetapi untuk membangunkan kita agar sebelum terlambat kita segera kembali. Tanda-tanda keberkahan mulai hilang. Saudaraku, tahukah Anda ada tanda-tanda ketika keberkahan mulai dicabut dari kehidupan seseorang? Bukan berarti semua musibah pasti disebabkan oleh harta haram, karena ujian juga bisa menjadi bentuk kasih sayang Allah. Namun, jika seseorang terus bergelimang dalam kemaksiatan dan harta yang tidak halal, hilangnya keberkahan dapat tampak dalam berbagai sisi kehidupannya. Perhatikan, uang selalu habis tanpa tahu kemana perginya. Gaji terasa besar ketika diterima, namun beberapa hari kemudian sudah tidak tersisa. Tidak ada yang benar-benar dinikmati. Selalu ada pengeluaran yang tidak diduga. Mobil rusak, rumah bocor, anak sakit, usaha bermasalah. Tagihan datang bertubi-tubi. Belum selesai satu masalah, datang masalah berikutnya. Lalu orang itu berkata, "Mengapa hidupku begini?" Bisa jadi Allah sedang mengingatkannya. Karena Allah mencintai hambanya yang mau kembali. Kadang Allah mengambil rasa nyaman dari harta yang tidak berkah agar manusia sadar sebelum terlambat. Kisah yang menggetarkan hati. Saudaraku, bayangkan seorang ayah sejak muda ia bekerja tanpa mengenal halal dan haram. Ia berkata, "Yang penting anakku tidak kekurangan." Ia menerima suap. Ia memalsukan laporan. Ia mengambil hak orang lain. Tahun demi tahun berlalu. Rumahnya megah, mobilnya mewah, tabungannya banyak. Tetapi ketika anak-anaknya dewasa, mereka justru saling berebut warisan. Mereka saling menggugat. Tidak ada yang peduli kepada ayahnya. Bahkan ketika sang ayah jatuh sakit, anak-anak sibuk menghitung harta. Sang ayah menangis. Bukan karena penyakitnya, tetapi karena baru sadar selama ini ia mengumpulkan harta. Namun lupa mendidik hati, ia meninggalkan warisan yang banyak, tetapi tidak meninggalkan keberkahan. Dan keberkahan tidak bisa dibeli dengan seluruh isi dunia. Saudaraku yang dirahmati Allah, jangan pernah iri kepada seseorang hanya karena hartanya tampak melimpah. Kita tidak pernah tahu bagaimana ia mendapatkannya. Kita juga tidak tahu bagaimana ia mempertanggungjawabkannya kelak di hadapan Allah. Lebih baik memiliki sedikit yang halal daripada banyak, tetapi mengundang murka Allah. Karena yang halal, walaupun tampak kecil, mampu menghadirkan ketenangan, rasa cukup, dan keberkahan yang tidak dapat dibeli oleh sebanyak apapun harta yang haram. Jalan datangnya uang haram yang sering tidak disadari. Jangan sampai kita merasa aman, padahal rezeki sedang menghitam. Bismillahirrahmanirrahim. Saudaraku yang dirahmati Allah, pada bagian pertama tadi kita telah memahami bahwa rezeki yang banyak belum tentu membawa keberkahan. Kini, mari kita masuk kepada bagian yang mungkin paling berat. Bagian yang mungkin membuat sebagian dari kita merasa tidak nyaman, bukan karena ingin menghakimi,
Tetapi karena kebenaran memang seringkali menyakitkan. Sebelum akhirnya menyembuhkan malam ini, cobalah kita berhenti sejenak. Jangan sibuk memikirkan kesalahan orang lain. Jangan sibuk mengingat siapa yang korup. Jangan sibuk mengingat siapa yang menipu. Tetapi, arahkan pertanyaan itu kepada diri sendiri. Apakah ada uang haram yang pernah masuk ke rumahku? Mungkin sedikit, mungkin hanya sekali. Mungkin kita menganggapnya sepele, tetapi di sisi Allah, yang halal tetap halal, dan yang haram tetap haram. Rezeki tidak hanya ditanya berapa banyak. Saudaraku, pada hari kiamat nanti, Allah tidak akan bertanya terlebih dahulu, berapa miliar hartamu? Allah tidak bertanya. Berapa rumahmu? Allah tidak bertanya. Berapa kendaraanmu? Tetapi Rasulullah mengabarkan bahwa seorang hamba akan ditanya tentang hartanya. Dari mana ia memperolehnya? Dan untuk apa ia membelanjakannya? Perhatikan, sebelum ditanya, digunakan untuk apa? Allah terlebih dahulu mempertanyakan dari mana asalnya, mengapa? Karena asal rezeki menentukan keberkahannya. Setan tidak pernah menawarkan kejahatan sekaligus. Saudaraku, setan sangat mengenal manusia. Ia tahu kalau ia datang lalu berkata, "Ayo korupsi 1 miliar." Mungkin kita akan menolak, tetapi ia memulai dari sesuatu yang kecil. Ambil saja uang parkir itu, toh tidak ada yang tahu. Besok markup sedikit saja. Lusa manipulasi laporan sedikit. Kemudian bonus dari vendor itu biasa. Akhirnya apa yang dahulu membuat hati bergetar kini terasa biasa. Itulah mengapa Rasulullah mengingatkan agar menjauhi dosa-dosa kecil yang terus dikumpulkan. Karena dosa kecil yang terus dilakukan akhirnya menjadi gunung dosa. Pertama, ketidakjujuran dalam pekerjaan. Saudaraku, mungkin ada yang berkata, "Saya bukan koruptor, alhamdulillah." Tetapi, apakah kita selalu jujur saat bekerja? Datang terlambat, pulang lebih awal, namun absensi dimanipulasi. Bekerja asal-asalan, tetapi menerima gaji penuh. Mengaku sudah menyelesaikan pekerjaan, padahal belum. Menggunakan jam kerja untuk kepentingan pribadi. Semua itu adalah bentuk pengkhianatan terhadap amanah. Allah mencintai orang yang bekerja dengan ihsan, bukan sekadar hadir, tetapi benar-benar menunaikan tanggung jawabnya. Bayangkan jika setiap hari kita menerima gaji dari pekerjaan yang tidak kita jalankan dengan sungguh-sungguh, apakah hati ini tidak takut? Kedua, memanipulasi timbangan dan kualitas barang. Saudaraku, Allah sampai menurunkan ancaman khusus kepada orang-orang yang curang dalam timbangan. Mengapa? Karena mereka mengambil hak orang lain. Hari ini mungkin bukan lagi timbangan beras, tetapi mengurangi kualitas produk, mengganti bahan dengan yang lebih murah tanpa memberitahu pelanggan. Mengaku asli, padahal tiruan. Mengaku baru, padahal bekas. Mengaku bergaransi, padahal tidak. Mengiklankan sesuatu yang tidak sesuai kenyataan. Semua itu termasuk bentuk penipuan. Dan Rasulullah bersabda, barang siapa menipu, maka ia bukan termasuk golongan kami. Bayangkan, hanya karena ingin untung sedikit lebih banyak, kita justru kehilangan pengakuan sebagai pengikut Rasulullah. Betapa berat kalimat itu. Ketiga, riba yang dianggap hal biasa. Saudaraku, inilah salah satu dosa yang paling banyak dianggap normal. Bahkan, orang sering berkata, semua orang juga begitu. Padahal, dalam Al-Quran, Allah memberikan peringatan yang sangat keras kepada pelaku riba. Mengapa? Karena riba merusak keadilan, membuat yang lemah semakin tertindas.
membuat manusia mencintai keuntungan tanpa memperdulikan penderitaan orang lain. Kadang seseorang berkata, yang penting cicilannya ringan. Tetapi, ia lupa bertanya, apakah Allah meridhoinya? Bukan berarti setiap transaksi modern pasti riba, karena banyak bentuk transaksi keuangan yang memiliki rincian hukum berbeda dan memerlukan penjelasan para ulama. Namun seorang muslim hendaknya memiliki semangat untuk mempelajari mana yang halal dan mana yang haram, serta berusaha menghindari transaksi yang jelas mengandung riba. Keempat, suap yang diberi nama ucapan terima kasih. Saudaraku, setan sangat pintar mengganti nama. Suap diganti menjadi hadiah, uang rokok, uang terima kasih, fee. Padahal hakikatnya tetap sama, memberi sesuatu agar mendapatkan sesuatu yang bukan haknya. Rasulullah melaknat pemberi suap dan penerima suap. Karena suap menghancurkan keadilan, orang yang seharusnya mendapat hak menjadi tersingkir. Yang kaya semakin mudah, yang miskin semakin sulit. Lalu kita bertanya, mengapa negeri ini penuh ketidakadilan? Mungkin karena kita mulai menganggap suap sebagai budaya. Padahal Allah tidak pernah mengubah hukumnya hanya karena sebuah kebiasaan menjadi umum. Kelima, mengambil hak orang lain. Saudaraku, ada yang paling sering kita lupakan. Bukan mengambil miliaran rupiah, tetapi mengambil hak kecil milik orang lain. Meminjam, tidak dikembalikan. Berutang, tidak berniat melunasi. Menunda pembayaran, padahal mampu. Mengambil ide orang lain, lalu mengaku sebagai karya sendiri. Menggunakan barang kantor untuk kepentingan pribadi tanpa izin. Mencetak dokumen pribadi dengan fasilitas kantor secara berlebihan. Menggunakan kendaraan dinas untuk urusan keluarga. Mungkin tampak kecil, tetapi hak orang lain tetaplah hak orang lain. Rasulullah sangat berhati-hati terhadap hak manusia, karena dosa kepada Allah bisa diampuni dengan taubat, tetapi dosa kepada manusia harus diselesaikan dengan mengembalikan haknya atau mendapatkan kerelaannya. Keenam, menghalalkan semua demi keluarga. Saudaraku, ini alasan yang paling sering terdengar. Saya melakukan ini demi anak, demi istri, demi masa depan keluarga. Kalimat itu terdengar mulia. Tetapi, apakah kita yakin anak-anak kita akan bahagia jika mereka tumbuh dari harta yang tidak halal? Bukankah kita justru sedang mewariskan beban yang berat? Seorang ayah bekerja keras, siang, malam, tidak mengenal waktu. Semua demi keluarga. Tetapi, jika jalan yang ditempuh tidak diridai Allah, bukankah itu seperti memberi makan dengan racun yang dibungkus emas? Anak mungkin kenyang, tetapi keberkahan hidupnya bisa berkurang. Saudaraku, anak-anak tidak membutuhkan harta yang melimpah. Mereka membutuhkan orang tua yang menghadirkan rezeki yang bersih, doa yang tulus, dan teladan yang baik. Hati yang mulai mati. Saudaraku, ada satu tanda yang sangat mengkhawatirkan. Ketika seseorang sudah tidak lagi merasa bersalah, dulu mendengar ayat tentang neraka, air matanya menetes. Sekarang tidak ada lagi rasa takut. Dulu mengambil uang Rp1.000 yang bukan haknya sudah membuatnya gelisah. Sekarang puluhan juta pun terasa biasa. Mengapa? Karena dosa yang terus diulang akan menutupi hati sedikit demi sedikit. Bukan Allah yang menjauh, tetapi hati kitalah yang semakin sulit menerima cahaya petunjuk. Renungan yang sangat dalam. Saudaraku, sekarang bayangkan jika malam ini Allah memperlihatkan seluruh perjalanan rezeki kita, setiap rupiah, setiap transaksi, setiap tanda tangan, setiap keputusan, semuanya diputar di hadapan kita. Apakah kita akan tersenyum atau
kita justru menangis. Karena ternyata ada begitu banyak hak orang lain yang pernah kita abaikan. Ada begitu banyak kebohongan yang pernah kita anggap biasa. Ada begitu banyak alasan yang kita gunakan untuk membenarkan yang salah. Jangan putus asa. Saudaraku, jika di antara penjelasan tadi ada yang membuat hati Anda bergetar, jangan putus asa. Jangan berkata, kalau begitu saya sudah selesai. Tidak, selama napas masih ada, pintu taubat masih terbuka. Allah Maha Pengampun bagi hamba yang benar-benar menyesal, meninggalkan dosa, dan berusaha memperbaiki kesalahannya, termasuk mengembalikan hak orang lain bila memungkinkan. Mungkin kajian ini bukan datang secara kebetulan. Mungkin Allah sedang memanggil Anda bukan untuk mempermalukan, tetapi untuk menyelamatkan. Karena Allah lebih mencintai taubat seorang hamba daripada hamba itu sendiri menyadari. Saudaraku, jangan pernah takut kehilangan uang karena memilih jalan yang halal. Yang patut kita takutkan justru adalah memperoleh banyak uang dengan cara yang dimurkai Allah. Sebab harta yang halal, walaupun sedikit, bisa menjadi cahaya bagi kehidupan. Sebaliknya, harta yang haram, walaupun tampak melimpah, dapat menjadi beban yang berat ketika kita berdiri di hadapan Allah. Saudaraku yang dirahmati Allah, tanpa terasa kita telah sampai di penghujung kajian malam ini. Namun sebelum kita benar-benar mengakhiri pertemuan ini, izinkan saya mengajukan satu pertanyaan terakhir, bukan kepada orang yang duduk di sebelah Anda, bukan kepada keluarga Anda, bukan kepada teman kerja Anda, tetapi kepada diri kita masing-masing. Kalau malam ini adalah malam terakhir kita hidup di dunia, apakah kita benar-benar siap menghadap Allah? Apakah kita yakin seluruh makanan yang pernah kita berikan kepada anak-anak kita berasal dari jalan yang Allah ridhoi? Apakah kita yakin tidak ada satu rupiah pun yang akan menjadi saksi yang memberatkan kita di hadapan Allah? Saudaraku, dunia ini begitu singkat, sungguh sangat singkat. Hari ini kita masih berjalan, besok mungkin kita sudah dibawa dengan keranda. Hari ini kita masih menghitung keuntungan, besok mungkin orang lain yang menghitung warisan kita. Hari ini kita masih sibuk mengejar dunia, besok mungkin nama kita tinggal tertulis di batu nisan. Lalu, apa yang tersisa? Rumah? Tidak. Mobil? Tidak. Jabatan? Tidak. Rekening? Tidak. Semuanya akan kita tinggalkan. Yang ikut bersama kita ke dalam kubur hanyalah amal. Dan salah satu amal yang paling berat pertanggungjawabannya adalah bagaimana kita mencari rezeki. Bayangkan saat hari penghisaban. Saudaraku, bayangkan suatu hari ketika seluruh manusia dikumpulkan di padang mahsyar, matahari begitu dekat, manusia tenggelam dalam keringatnya masing-masing. Tidak ada lagi jabatan, tidak ada lagi kekuasaan, tidak ada lagi gelar. Semua berdiri sama, menunggu keputusan Allah. Lalu, satu persatu amal diperlihatkan. Salat, puasa, sedekah, haji. Namun, tiba-tiba datang catatan tentang harta, catatan yang selama di dunia tidak pernah kita pikirkan. Allah bertanya, "Wahai hambaku, dari mana engkau memperoleh harta itu?" Tidak ada pengacara, tidak ada saksi palsu, tidak ada kesempatan menghapus bukti. Mulut terkunci, tangan berbicara, kaki berbicara, kulit berbicara. Semuanya menjadi saksi. Saudaraku, betapa mengerikannya jika pada saat itu justru uang yang selama ini kita banggakan menjadi penyebab kita menangis. Jangan tukarkan surga dengan kenikmatan sesaat. Saudaraku, setan selalu membuat dosa terlihat indah.
Ia berkata, hanya sekali, hanya sedikit. Tidak ada yang tahu. Nanti kalau sudah kaya baru bertaubat. Padahal tidak ada seorang pun yang tahu apakah besok ia masih hidup. Berapa banyak orang yang berangkat bekerja pagi hari, namun tidak pernah kembali. Berapa banyak orang yang malam ini masih tertawa. Besok sudah disolatkan, kematian tidak pernah menunggu kita selesai mengumpulkan harta. Ia datang tepat pada waktu yang Allah tetapkan. Maka jangan pernah menukar surga yang abadi dengan uang yang hanya bertahan beberapa tahun. Jangan pernah menjual akhirat untuk dunia yang pasti akan kita tinggalkan. Jika malam ini Allah sedang menegurmu, saudaraku, mungkin selama kajian ini berlangsung, ada bagian yang membuat hati Anda bergetar. Ada kalimat yang membuat dada terasa sesak. Ada dosa yang kembali teringat. Ada air mata yang perlahan jatuh. Kalau itu yang sedang Anda rasakan, jangan buru-buru mengusap air mata itu. Biarkan ia mengalir. Karena bisa jadi itulah tanda bahwa hati kita belum mati. Bisa jadi Allah sedang memanggil kita bukan untuk menghukum, tetapi untuk menyelamatkan, karena Allah yang Maha Pengasih membuka pintu taubat bagi siapa saja yang datang dengan penyesalan yang tulus, meninggalkan dosanya dan berusaha memperbaiki kesalahan yang telah diperbuat. Belum terlambat. Selama matahari belum terbit dari barat, selama napas masih berhembus, selama jantung masih berdetak, masih ada kesempatan untuk kembali. Jika ada hak orang lain yang masih kita pegang, kembalikan. Jika ada utang yang belum dibayar, bayarlah. Jika ada transaksi yang tidak benar, perbaikilah. Jika ada harta yang syubhat, berusahalah membersihkannya dengan mengikuti tuntunan syariat dan meminta nasihat kepada orang yang berilmu bila diperlukan. Jangan menunggu tua, jangan menunggu sakit, jangan menunggu ajal datang. Karena ketika kematian tiba, penyesalan sudah tidak lagi bermanfaat. Rezeki halal yang sedikit lebih mulia. Saudaraku, ingatlah, Allah tidak meminta kita menjadi orang terkaya. Allah tidak mewajibkan kita memiliki rumah terbesar. Allah tidak memerintahkan kita memiliki kendaraan paling mewah. Tetapi Allah memerintahkan kita mencari yang halal walaupun sedikit. Karena rezeki yang halal akan mengenyangkan hati, akan menghadirkan ketenangan, akan menjadi cahaya bagi keluarga, akan membawa keberkahan dalam setiap langkah kehidupan. Mungkin uangnya tidak banyak, tetapi cukup. Mungkin rumahnya sederhana, tetapi penuh cinta. Mungkin kendaraannya biasa, tetapi perjalanan hidupnya dipenuhi ridha Allah. Bukankah itu kekayaan yang sesungguhnya? Saudaraku, kelak ketika kita telah tiada, orang-orang mungkin tidak lagi mengingat berapa besar gaji kita. Mereka mungkin lupa berapa luas rumah kita. Mereka mungkin tidak tahu berapa banyak kendaraan kita. Tetapi Allah tidak akan pernah lupa. Setiap rupiah yang pernah kita cari, setiap makanan yang pernah kita suapkan kepada keluarga, setiap keputusan yang kita ambil. Karena itu, mulai malam ini, mari kita berjanji kepada diri sendiri. Aku ingin pulang kepada Allah dengan tangan yang bersih, dengan hati yang bersih, dengan rezeki yang bersih, walaupun tidak banyak. Asalkan halal, asalkan diberkahi, karena satu suapan makanan yang halal lebih bernilai daripada gunung emas yang diperoleh dengan cara yang dimurkai Allah. Semoga ketika malaikat maut datang menjemput kita, ia mendapati kita sedang berusaha memperbaiki diri, sedang membersihkan harta, sedang memohon ampun, dan semoga Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ya Allah, Engkaulah Zat yang Maha Kaya, sedangkan kami adalah hamba-hamba yang fakir di hadapan-Mu. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Ampunilah dosa kedua orang tua kami. Ampunilah pasangan kami. Ampunilah anak-anak kami. Ampunilah seluruh kaum muslimin dan muslimat yang masih hidup maupun yang telah mendahului kami. Ya Allah, jika selama ini ada rezeki yang kami peroleh dengan cara yang tidak Engkau ridhoi, karena kebodohan kami, karena kelalaian kami, karena hawa nafsu kami, maka kami datang kepadamu dengan penuh penyesalan. Terimalah taubat kami, ya Allah, bimbinglah kami untuk memperbaiki kesalahan kami. Mudahkan kami mengembalikan hak orang lain bila masih ada yang menjadi tanggungan kami. Jangan biarkan kami menghadap-Mu dengan membawa kezaliman terhadap sesama manusia. Ya Allah, karuniakan kepada kami rezeki yang halal, rezeki yang baik, rezeki yang luas, rezeki yang penuh keberkahan. Jauhkan kami dari rezeki yang haram. Jauhkan kami dari riba. Jauhkan kami dari suap. Jauhkan kami dari penipuan. Jauhkan kami dari khianat. Jauhkan kami dari segala bentuk harta yang dapat menjauhkan kami dari rahmat-Mu. Ya Allah, jadikan rumah-rumah kami dipenuhi ketenangan. Jadikan pasangan kami penyejuk hati. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang soleh dan soleha. Lindungi mereka dari keburukan dunia dan akhirat. Jadikan mereka generasi yang mencintai Al-Quran, mencintai Rasul-Mu, dan hidup dengan rezeki yang halal. Ya Allah, jika hati kami pernah keras, lembutkanlah. Jika mata kami sulit menangis karena takut kepadamu, lunakkanlah. Jika langkah kami pernah jauh dari jalan-Mu, kembalikanlah. Jika hidup kami selama ini lebih mencintai dunia daripada akhirat, maka tanamkanlah rasa cinta kepadamu dan kepada kehidupan akhirat di dalam hati kami. Ya Allah, jangan Engkau cabut nyawa kami sebelum Engkau mengampuni kami. Jangan Engkau cabut nyawa kami sebelum Engkau menerima taubat kami. Jangan Engkau cabut nyawa kami sebelum Engkau membersihkan harta dan hati kami. Anugerahkan kepada kami akhir kehidupan yang baik, wafat dalam iman, dan kumpulkan kami bersama orang-orang yang Engkau cintai. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.